Salam saudara-saudara, puji nama Tuhan untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat Paskah juga buat kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Kristus selalu melimpah dalam kehidupan kita. Ada sebuah kutipan yang sangat baik dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata demikian, bahwa permasalahan terbesar umat manusia, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Demikian pula dengan ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian, juga telah dikalahkan atau diselesaikan oleh Kristus ketika Ia bangkit dari kematian. Semoga pesan ini menolong kita supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, karena permasalahan dan juga ketakutan terbesar kita telah diselesaikan oleh Kristus. Maka mari kita mengimani bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi hari ini pasti juga diselesaikan oleh Kristus. Tuhan pasti akan menolong kita sekalian. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwa dunia kita hari ini, terutama di Indonesia, itu ada begitu banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh bangsa kita. Ada bencana alam, kemudian ada COVID-19, kemudian ada juga teror yang terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja melalui pemerintah yang ada, sehingga semua permasalahan yang ada ini bisa segera teratasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita sekalian untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya hanya akan membaca sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara, menurut Paulus, orang yang dibenarkan oleh Allah akan mengalami sedikitnya 3 kondisi. Yang pertama, bahwa orang yang dibenarkan oleh Allah itu akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang telah dibenarkan oleh Allah akan menerima kemuliaan Allah. Dan yang terakhir adalah orang yang telah dibenarkan oleh Allah akan bermegah dalam kesengsaraan hidupnya. Nah, keadaan orang percaya yang Paulus gambarkan ini bertolak belakang dengan kenyataan. Karena pada saat surat ini ditulis dan kemudian diberikan kepada jemaat yang ada di Roma, sebenarnya orang-orang Kristen yang ada di Roma sedang ditindas dan dianiaya oleh seorang kaisar yang bernama Claudius. Kisahnya bisa Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18. Dalam kondisi demikian, bagaimana mungkin ketiga hal di atas, yaitu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, menerima kemuliaan Allah, dan juga bermegah dalam kesengsaraan itu bisa dialami. Ini sesuatu yang tidak bisa atau sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat manusia. Sesuatu yang sangat ganjil. Tetapi saudara, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Paulus itu bisa diterima oleh seseorang jika orang tersebut mampu untuk melihat nilai baik atau nilai positif di balik derita atau sengsara yang dialami. Dan inilah yang Paulus jelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Bapak Ibu bisa membaca ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kenapa seorang itu malah bisa bermegah dalam sengsaranya?
Karena dalam sengsara itu, seseorang tersebut diberikan kesempatan untuk bersekutu dalam penderitaan atau bersekutu dengan penderitaan Kristus. Dan barang siapa bersekutu dengan penderitaan Kristus, ia juga akan bersekutu dengan kebangkitannya. Itu diucapkan oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 5. Secara praktis, saudara-saudara, bagian ini hendak mengajar sesuatu yang penting, bahwa sama seperti tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian, demikian pula tidak ada kemenangan atau prestasi tanpa kekalahan dan kegagalan. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, kekalahan, kegagalan, atau semua hal yang terkait dengan kesengsaraan itu merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang beriman. Jika kita ingin berhasil, maka kita perlu berjuang, bahkan kita harus rela atau siap untuk mengalami yang namanya penderitaan dan juga kesukaran. Selain itu, saudara, Paulus juga menjelaskan bahwa dalam kesengsaraan yang dihadapi, seseorang itu biasanya akan terdorong untuk bersungguh-sungguh mencari Allah dan juga kemudian berusaha untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, kesungguhan ini kemudian, saudara, membuat dia tahan banting. Dia mampu untuk menjadi orang yang kemudian bisa diandalkan. Orang yang seperti ini adalah orang yang punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dan pengharapan ini menurut Paulus tidak akan pernah mengecewakan. Mengapa pengharapan itu tidak mengecewakan? Apa dasarnya? Ternyata dasarnya di dalam ayat yang kelima tadi adalah kasih Allah dalam Kristus. Karena dia rela mati untuk kita yang sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya. Dia rela mati untuk manusia meski sebenarnya tidak ada penjelasan logis yang bisa menjelaskan tindakan Allah itu. Atas dasar inilah kemudian Paulus meyakinkan jemaat yang ada di Roma, bahkan kita sekalian, supaya kita melihat hal positif di balik derita yang kita hadapi, sehingga kita bisa terus berharap kepada Kristus. Dan pengharapan inilah yang membuat kita kuat dan mampu mengatasi derita, bahkan sengsara dan juga sesuatu yang menyusahkan kita. Kiranya kita terus kuat di dalam Tuhan, dan semoga apapun yang kita alami hari-hari ini tidak membuat kita goyah, justru membuat kita untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri dengan Tuhan, dan kemudian kita berdoa supaya diberikan hikmat yang cukup untuk bisa mengatasi segala permasalahan yang ada. Tahun 2021 masih panjang. Kita tidak punya kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati.